syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beribu-ribu kesehatan, nikmat, jasmani dan rohani. Kita bisa hadir di acara destinasi aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Terima kasih atas kehadirannya ibu-ibu dan bapak yang menyempatkan hadir di acara ini. Salawat beserta salam kita panjatkan kepada junjungan kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita buka acara ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya tilawah bersama surat Al-Insyirah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra wa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Sadaqallahul adzim. Semoga acara ini berjalan dengan lancar. Semoga ada hasil yang baik untuk kita semuanya. Oke, selanjutnya saya persilakan kepada Bapak Haji Iwan Kurniawan MPD untuk menyampaikan motivasi atau prakata untuk kita semuanya. Saya persilakan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bapak Ibu semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Ya, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang pertama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul dalam kegiatan aksi nyata ya dari calon guru penggerak angkatan 11 yaitu Ibu Nur Hayati dan Pak Najiyullah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya dan kita semua sebagai umatnya hingga yaumil akhir. Ya, yang pertama mungkin saya mewakili dari Ibu Kepala Sekolah SD Al-Iza yang ingin mengikuti kegiatan diseminasi atau aksi nyata modul budaya positif modul 1.4 ya. Ya, ini merupakan aksi nyata yang keempat berarti ya. 1.4, 1.1, 1.2, 1.3 dan 1.4. Ya, luar biasa ini perjuangan dari Bu Nur Hayati dan Pak Najiyullah sebagai calon guru penggerak angkatan 11 tahun 2024 gitu ya, sudah melalui banyak sekali kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan ya, modul-modul yang sudah dipelajari yaitu dari modul 1.1 ya, dari tentang pendidikan yang diajari Dewantara 1.2, 1.3 dan ini sudah masuk aksi nyata ke 1.4 ya. Alhamdulillah ini sudah berjalan dengan lancar dan nanti bisa dilanjutkan ke modul selanjutnya ya, modul 2.1. Nah, hari ini mungkin bisa dilaksanakan diseminasi, berbagi aksi nyata, berbagi pengalaman ya tentang modul-modul yang sudah dipelajari yaitu tentang budaya positif. Nanti mungkin Bapak dan Ibu bisa saling sharing, tanya jawab ya untuk kegiatan-kegiatan apa yang bisa dilakukan, yang bisa diterapkan di sekolah tentang budaya positif kita ya, yang sesuai dengan program-program kita ya menurut Pak Haji. Nah, itu bisa diterapkan gitu ya, seperti mungkin kedisiplinan ya, karena di dalam budaya positif ini ada keyakinan kelas dan juga ada di dalamnya cara penanganan anak ya ketika anak datang terlambat ya dengan menggunakan segitiga restitusi seperti itu. Ya, mudah-mudahan ini bisa
semuanya, dan tetap semangat untuk para calon guru penggerak, Pak Naji dan Bu Nur. Mudah-mudahan bisa berjalan sampai lulus dengan hasil yang sangat baik. Ya, mungkin ini Anda bisa sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Diakhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Haji Iwan Kurniawan telah menyampaikan motivasi untuk kita berdua. Semoga saat ini berjalan dengan lancar dan mendapatkan hasil yang baik ya. Selanjutnya, ada dua yang akan menyampaikan. Yang pertama Bu Nur Hayati, yang kedua saya sendiri Najullah. Yang pertama saya persilakan kepada Ibu Nur Hayati untuk menyampaikan materi yang pertama. Saya persilakan. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan Pak Naji atas waktunya. Mohon izin Bapak, Ibu, mohon izin ya. Kita di sini akan belajar dan berbagi bersama serta sharing ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Alhamdulillah, tetap semangat. Allahu Akbar. Masya Allah ya. Alhamdulillah di pagi hari yang cerah ini ya, masih tetap semangat dengan semangat yang membara. Semangat 17 Agustus 1945. Masya Allah, luar biasa ya. Baik, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah yang pada hari ini diwakilkan oleh Bapak Wakasek Bapak Haji Iwan Kurniawan, dan yang saya hormati segenap BPH, dan yang saya banggakan juga rekan-rekan guru SDIT Al-Izzah yang insya Allah soleh dan saya. Amin ya rabbal alamin ya. Baik, alhamdulillah pada kesempatan ini saya diberikan kesehatan sehingga saya dapat berada di sini ya. Alhamdulillah. Insya Allah saya di sini akan berbagi tentang budaya positif, yang mana yang saya sudah pelajari pada modul 1.4 dalam pendidikan guru penggerak ya. Di sini kita akan sharing-sharing ya. Tapi sebelum itu kita supaya lebih semangat, kita ice breaking terlebih dahulu ya. Siap? Siap. Apakah ice breakingnya? Mana yang itu Pak? Ya. Untuk ice breakingnya kita akan menebar senyum pagi ini ya. Berpasangan kayaknya ya. Boleh ambil pasangannya, satu lagi boleh ke depan. Boleh Bu Eha, boleh Bu Umi, mangga maju ke depan biar berarti tidak sendirian. Asik. Sendirian itu kayaknya gak enak deh. Wadaw. Ya, harus berdua ya. Mari kita menebar senyum di pagi hari ini ya. Baik, sekarang senyum itu ibadah. Betul Bapak Ibu? Iya. Baik, sekarang silakan berhadapan-hadapan. Berdiri deh, berdiri ya. Biar lebih enak dilihat gitu. Sekarang silakan tatap wajah cantiknya rekan kita yang ada di depan. Senyum manisnya selama 30 detik. Dimulai dari sekarang. Tatap dengan penuh kasih sayang. Jadi malu. Belum 30 detik. Belum. Lama.
Nah, baik, terima kasih. Kira-kira dengan tadi saling menatap, saling senyum, gimana tuh perasaannya? Happy, senang. Ya. Malu, aduh malu-malu. Biasanya malu-maluin ya. Ya, baik. Nah, dengan kita tersenyum selama 30 detik, walaupun tadinya tidak tersenyum, pasti jadi tersenyum ya ibu-ibu. Betul tidak? Yang tadinya mukanya asam jadi manis gitu kayak gula. Ya, nah jadi mungkin disinilah gambarannya ya. Kita dengan tersenyum di pagi hari ini mengawali pagi hari dengan tersenyum, dengan menebarkan senyum kepada orang lain secara tidak langsung kita menebarkan sesuatu hal yang positif, yang bisa menimbulkan suatu hal yang positif juga untuk kita ya. Tentunya orang akan berpikiran positif terhadap kita. Entah itu mulai dari senyumnya, wah Bu Umi senyumnya manis sekali gitu kan, itu. Atau juga mungkin ada yang melihat, wah Bu Rati hari ini tersenyum padaku, sepertinya dia senang sama saya. Atau mungkin Bu Rati hari ini sedang merasa senang dan bahagia. Nah seperti itu ya. Baik, next. Lewat. Kok langsung gini sih? Nah, ya. Sekarang saya akan berbagi tentang budaya positif ya. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, apabila kita melakukan sesuatu hal yang positif, tentunya akan berimbas positif juga kepada diri kita sendiri. Intinya semuanya akan kembali ya. Sekarang disiplin positif. Disiplin positif. Jadi seorang guru yang baik itu harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Yaitu budaya dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, kemudian motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan sekolah atau kelas, dan segitiga restitusi ya. Baik, di sini pertama kali akan saya jelaskan disiplin positif. Disiplin positif itu merupakan cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif ini lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri untuk melakukan segala tindakan. Yang tujuannya apa? Tujuannya adalah dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian ataupun hukuman. Nah, jadi muncul dari dalam diri siswa ya. Berbeda misalkan budaya positif yang misalkan karena hukuman, jadi mereka melakukan segala sesuatu itu hanya karena merasa terpaksa takut dihukum gitu. Tapi kalau berasal dari internal diri anak tersebut itu munculnya atas dasar kesadaran diri sendiri gitu. Jadi adanya budaya positif ini tujuannya adalah untuk membentuk karakter dalam diri siswa, yang mana dalam profil pelajar Pancasila, karakter dalam diri siswa ini akan terbentuk dengan sendirinya, yaitu seperti ada dalam profil pelajar Pancasila, diantaranya yaitu
sudah menjadi lalapan ibu dan bapak sehari-hari ya. Apa tuh tepuknya? Tepuk profil pelajar Pancasila ya Mas Ega. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. kreatif dan bernalar kritis ya. Dalam profil pelajar Pancasila di sini ada 6 elemen, yaitu beriman bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa, kemudian lagi apa? Mandiri, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif dan bernalar kritis. Nah, insya Allah ini akan muncul dengan sendirinya ya apabila budaya positif itu kita lakukan. Kemudian ada 3 motivasi perilaku manusia ya. Tentunya dalam melakukan segala sesuatu itu ada motivasi sehingga kita mau melakukan sesuatu hal ya, entah itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, kemudian juga untuk mendapatkan imbalan maupun penghargaan dari orang lain, kemudian untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri dengan nilai-nilai yang mereka percaya gitu ya. Ada juga yang mungkin ingin dipuji gitu. Nah, jadi inilah motivasi yang kemungkinan mendorong seseorang untuk melakukan suatu hal. Kemudian yang selanjutnya yaitu keyakinan sekolah atau kelas. Nah, di sini mungkin kita juga sering sekali ya di kelas di awal-awal tahun ajaran baru itu kita membuat yang namanya keyakinan kelas. Yang mana keyakinan kelas ini kita buat dengan siswa-siswa kita gitu, berdasarkan atas kesepakatan yang kita buat bersama di kelas gitu ya, supaya anak-anak itu termotivasi melakukannya atas kesepakatan bersama gitu, bukan berdasarkan paksaan, sehingga muncullah motivasi yang baik ketika mereka melakukan hal-hal yang baik yang sudah disepakati tersebut ya. Guru di sini guru memimpin untuk membentuk keyakinan sekolah atau kelas berdasarkan kesepakatan antara guru dengan murid berupa pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami, lalu kemudian akan diterapkan di kelas atau di sekolah tersebut ya. Nah, untuk membuat keyakinan kelas ini bermacam-macam ya. Tiap kelas tentunya berbeda. Setiap kelas tentunya tidak sama gitu, karena kan ya tergantung kesepakatan yang diambil antara guru dengan siswanya seperti apa gitu, kesepakatan yang dibuat di kelas gitu. Kemudian biasanya kalau kita buat waktu saya belum tahu standarnya keyakinan kelas itu berapa, saya biasanya bikin banyak-banyak ya Bapak Ibu. Ternyata ada standarnya membuat keyakinan. Modul yang saya pelajari itu 1 sampai 7 saja. Sampai 7 itu paling banyak gitu ya. Mungkin tujuannya di sini supaya anak lebih mudah untuk mengingatnya gitu ya. Kalau kebanyakan overload malah lupa gitu. Gitu ya. Gimana? Ibu bapak sudah membuat ya keyakinan kelas? Sudah. Nanti di sini saya ada contohnya, tapi contohnya memang di sini sama, lebih dari 7. Waktu itu saya belum belajar modul ini bikinnya, ya. Nah, seperti ini keyakinan kelasnya. Nah, ada apa saja di sini? Kelas 1 Umar bin Khattab. Ada datang. Yang pertama coba Bumi baca. Datang tepat waktu. Mengucapkan salam. Yang ketiga
itu belajar dengan tertib. Bu Eva, silakan baca yang selanjutnya. Meminta izin saat keluar kelas. Coba Bu Eva. Sopan dan santun saat berbicara. Yang keenam, bersikap jujur. Iya. Nah, jadi kalau keyakinan kelas ini harus dengan kata-kata positif ya Bapak Ibu, tidak boleh menggunakan kata-kata yang negatif gitu. Iya, jangan pakai jangan-jangan ya. Jangan pakai jangan-jangan. Coba berikan contoh misalkan yang berupa menggunakan kata negatif misalnya. Jangan buang sampah sembarangan. Ya misalkan digantinya dengan apa? Buang sampah pada tempatnya. Itu buang sampah pada tempatnya. Contohnya lagi Bu Ina apa? Jangan makan sambil lari. Kalau positifnya gimana tuh? Makanlah sambil duduk. Nah, pintar-pintarnya Bu rumah. Nah, iya, seperti itu ya. Kalau membuat keyakinan kelas itu harus menggunakan kata yang positif sehingga anak-anak menjadi termotivasi begitu. Nah, ya, ada ya jadi seperti ini ya Bapak Ibu, kalau untuk membuat keyakinan kelas dulu itu saya memang waktu dulu sekali ya, waktu belum adanya profil pelajar Pancasila itu membuatnya bukan keyakinan kelas tapi biasanya buat dengan apa? Tata tertib kelas atau peraturan kelas biasanya, dimana isinya itu biasanya ada kata-kata negatif ya, walaupun tidak semua gitu karena kita belum paham itu. Tapi insya Allah karena sekarang sudah belajar gitu ya, insya Allah di sini kami berbagi gitu bagaimana caranya membuat keyakinan kelas, yaitu dengan menggunakan kata yang positif begitu ya. Ya, mungkin penyampaian saya tentang budaya positif saya cukupkan sampai di sini. Insyaallah akan dilanjut dengan rekan saya Bapak Najiullah. Kami persilakan. Oke, terima kasih Bu Hayati. Silakan diminum dulu Pak. Ibu-ibu diminum dulu makan. Boleh. Udah habis. Boleh. Boleh. Diminum. Diminum dulu. Nah. Oke. Es bingkinya warna hitam dan hijau ya. Oh gitu. Oke, es blinking warna hitam dan hijau. Ketika saya menyebutkan hitam, Bapak Ibu berdiri ya. Kalau hijau duduk, biar nggak kaku ya. Duduk aja, berarti aja. Gitu ya. Oke, dipersiapkan mejanya, khawatir tidak gitu. Oke, hitam dulu, hitam. Tes dulu. Iya, makanya kita pelan-pelan dulu nih. Hijau. Mulai ya, udah paham ya. Hijau. Hitam. Hitam. Hijau. 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 Hitam. Hitam, hijau.
Hijau, hijau, hijau. Hitam. Hitam. Hijau. Udah jangan banyak. Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya. Ada enak ya. Maklum ya. Diseminasi budaya positif. Saya sendiri Najullah, CGP Angkatan 11 Kota Serang. Kebetulan memang angkatan ini paling sedikit katanya dari generasi-generasi sebelumnya ya. Oke, yang saya sedikit sharing ya pada teman-teman yaitu kebutuhan dasar manusia. Apa ini? Kebutuhan dasar manusia menurut ibu-ibu ya apa? Pangan, sandang, pangan, papan, refleks. Itu kebutuhan dasar manusia ya. Kasih sayang, masya Allah, perlu ada kasih sayang. Waduh, katanya. Maka tuh cinta. Iya, nggak bisa hidup tanpa Cinta. cinta. Padahal butuh makanan, tapi di sini bukan hanya makan saja, cinta juga perlu ya. Kalau tanpa cinta hampa ya. Iya nggak? Itu ya. Kita orang Nabi Adam aja udah di surga enak-enak, pengen punya pendamping coba kan? Sendiri tuh nggak enak. Biarin jodoh kan ya. Aman ya, aman. Nah, gitu. Jadi harus ada kebutuhan kasih sayang. Tadi disebutkan sandang, pangan, papan ya. Nah, apa sih sebenarnya kebutuhan dasar manusia yang saya pelajari yaitu seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Tidak ada orang yang melakukan sesuatu tanpa sadar. Berarti dia ngigo, berarti ya. Ada dasarnya, dia ada alasannya melakukan sesuatu itu. Ya, ada dasar tujuannya ya. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita. Terima kasih Pak Haji Wan. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang terima kasih Pak Haji. Untuk mendapatkan apa yang kita inginkan ya. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari kebutuhan dasar manusia. Apa saja sih kebutuhan dasar manusia itu? Yang pertama survival, bertahan hidup, bukan survival di hutan ya. Kita hidup seperti biasa itu perlu bertahan hidup. Yang tadi WH sebutkan sandang, pangan, papan, triplet gitu ya. Kita perlu gitu ya untuk bertahan hidup dari menghindari dari hujan, panas ya. Kalau punya rumah kita nyaman, tenang ya. Kalau banjiran coba kan dan dari saya pernah mengalami itu sangat sedih ya. Jadi kebutuhan dasarnya itu terganggu. Jadi gak nyaman, mau kerja juga gak bisa karena harus membereskan di rumah ya. Nah itu harus ada ya. Kebutuhan yang pertama bertahan hidup. Yang kedua kasih sayang. Nah, Maina ini tadi menyebut kasih sayang love ya. Bahasa Inggrisnya gitu ya. Love and belonging, kasih sayang. Kalau kita sebagai orang dewasa saja ya, tanpa kasih sayang kita hampa ya, kita tanpa tujuan nantinya, kita tidak ada yang mengisi hati kita ya, kita kayak rumah kosong lah gitu, banyak hantunya serem kan ya, kalau banyak hantunya kan serem ya, harus ada yang ngisi ya. Oke, sama dengan murid-murid kita perlu kasih sayang. Kalau misalnya dari rumah saja dan tidak diberi kasih sayang, kurang kasih sayang dari orang tuanya, maka di sekolah dia mencari kasih sayangnya dengan apa? Mencari perhatian bapak ibu gurunya. Masya Allah, kita pasti sudah tahu ya bagaimana anak kita loncat sana loncat sini, ya Allah ya Rabbi
ya. Semuanya ada alasannya sebenarnya. Dia itu biasanya kurang kasih sayang dari rumahnya, sehingga di sekolah itu mencari perhatian teman-temannya, mencari perhatian bapak ibu gurunya. Kalau dia melakukan sesuatu kan, jadi merasa diperhatikan gitu ya. Jadi kalau di rumahnya belum dapatkan kasih sayang, di sekolahnya beri kasih sayang dari bapak ibu gurunya ya. Jangan sampai kita marah-marahi dari rumah, udah kesel ya kan, anak-anak murung di sekolah dimarahin, udah gak asik lah gitu ya. Sekolah itu lingkungan yang harus sebenarnya asik buat anak-anak kita ya. Yang ketiga, penguasaan. Penguasaan ini sebenarnya kita sebagai anak-anak misalnya diberi suatu pengakuan. Misal dia punya prestasi apa, boleh tuh maju ke depan ke kelas, dia diberi apresiasi, atau ketika di pembelajaran diapresiasi. Ketika dia diapresiasi, dia merasa saya diakui di sini ya. Jadi dia tidak merasa murung. Tanda-tandanya orang yang murung itu biasanya belum diakui di lingkungannya gitu. Itu lagi juga ya. Itu kebutuhan juga tuh ya. Bertahan hidup itu tanggal tua tuh ya. Ini tanggal berapa sih ya? Hah? Tanggal berapa itu? Satu ya. Ini saya sampai mikir. Ini tanggal muda itu tanggal sampai tanggal berapa gitu ya? Tanggal 1 sampai 2 itu tanggal muda. Seterusnya tua. Masya Allah. Semoga sehat-sehat semuanya ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya ya, freedom, bebas, kebebasan. Kebebasan itu bukan kita semau sendiri ya. Kebebasan ini kata pengajar di Mataram, kebebasan itu kebebasan yang dibatasi dengan kebebasan orang lain. Kemerdekaan juga sama, kemerdekaan kita itu dibatasi dengan kemerdekaan orang lain. Jangan sampai kita merdeka bebas sebebas-bebasnya nyalain sound misalnya musik-musikan dangdutan, tapi tetangga kita lagi sariawan kan, nyeri, ini sariawan tapi musiknya kenceng kan, sakit gigi sariawan juga ngeluh lagi. Jadi jangan sampai kita sebebas-bebasnya tapi tidak memperdulikan orang lain. Yaitu kalau Ki Dewan Tara menyebutnya masyarakat. Masyarakat itu yang kita sebagai individu dibatasi kemerdekaannya dengan orang lain. Jangan sampai kita sebebas-bebasnya. Ya. Anak-anak juga butuh kebebasan berekspresi. Jangan sampai kita membatasi lah. Ya. Kita menyalurkan bakat anak-anak. Jangan dibatasi dengan peraturan yang memang mengekang. Kita yang tadi juga ya, keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu tadi saya tambahkan bahwa jangan sampai konsekuensinya itu tidak bisa dilakukan. Jangan sampai tidak bisa dilakukan. Misal konsekuensinya datang harus tepat waktu. Tapi konsekuensinya itu menulis istighfar misalnya 100 kali. Itu kan agak sulit ya untuk anak-anak. Jadi konsekuensinya yang ringan tapi tetap ada efek jerahnya gitu ya. Ketika mengeluarkan kata-kata kasar tapi istighfar sampai 1000 kali, anak-anak kan ada yang melakukan, ada yang enggak. Jadi harus konsekuensinya itu bisa dilakukan ya. Jangan sampai tidak bisa dilakukan oleh anak-anak. Yang terakhir 5, ya, kesenangan. Ibu-ibu juga butuh kesenangan ya. Kesenangan ya. Kesenangan ini dibutuhkan untuk apa? Dia kalau nggak senang datang ke sekolah murung jadinya. Sama teman-teman juga nggak care, nggak senang hidupnya. Jadi ada yang kurang dalam hidupnya. Maka dia butuh kesenangan, dia lari-lari segala macam. Jadinya ada yang kayak gitu ya. Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama bertahan hidup, kasih sayang, penguasaan, kebebasan. Yang kelima kesenangan. Nah,
Ini tambahan kebutuhan untuk bertahan hidup, kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Cinta dan kasih sayang, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Yang ketiga, kekuasaan, power, yaitu kebutuhan yang meliputi keinginan untuk dianggap berharga di lingkungannya, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian kompeten diakui, dihormati. Ini meliputi self-esteem dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Yang keempat, kebebasan. Kebebasan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Ya. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Ya, mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Bisa mengisi kebutuhan ini dengan kita melakukan misal ice breaking, dengan gerak-gerak ya tubuh, bisa loncat segala macam ya, pasti ibu SD luar biasa ice breakingnya ya. Yang kelima, kesenangan, kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, tertawa. Anak-anak dan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Mereka juga berkonsentrasi tinggi saat melakukan itu. Kesenangan ini bisa contohnya anak-anak itu suka dengan futsal ya. Di sekolah kita tuh masya Allah luar biasa. Bolanya diambil kreatif anak-anak, buat dari kos kaki di kelas ya. Kos kaki diambil dari kertas ya, tumpukin. Yaitu karena kesenangannya dibatasi. Mungkin difasilitasi, diarahkan anak-anak supaya tidak kemana-mana lagi ya. Bisa difasilitasi dengan sebenarnya ada PD, ya futsal. Cuman anak-anak kelas 6 ini sudah nggak ada futsal. PJO pada siap, udah anak-anak pengen main bola. Jadi saya persilakan kasih waktu setelah setelah PJO silat itu main bola. Walaupun istirahatnya terpotong, anak-anak sudah terfasilitasi ya kebutuhannya. Percuma kita membatasi, tapi kebutuhannya itu juga kebutuhan tidak terpenuhi, anak-anak akan mencari cara untuk mengisi, ya. Kita lihat studi kasus yang pertama, ya, biar kita refleksi. Ibu Marina, guru wali kelas 1, ya, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya. Tina, beberapa anak telah mengeluhkan Tina, ya, yang seringkali meminta bekal makan siang, ya, meminta makan bekal siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Marina, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Tina melakukan hal itu? Jadi Tina itu suka merebut makanan, makan siang milik temannya. Kebutuhan apa yang belum terpenuhi? Kira-kira apa? Pangan. Kalau di saya itu apa? 1, 2, 3, 4, 5. Kebutuhan apa? 1 apa? Bertahan hidup, makan. Makan itu bertahan hidup. Terima kasih Ibu. Kira-kira. Oke. Jelasnya nih ya. Jelas ya. Imut ya ininya sebagai peraganya ini, anak-anaknya nih imut. Kalau ibu gurunya imut juga ya, ibu gurunya ya. Mirip ya. Oke, tadi itu yang dilakukan Bu Nur Hayati itu segitiga restitusi, ada 3 tahapan ya. Nanti dijelaskan selanjutnya. 5 posisi kontrol. Ya, di sini ada 5. Guru sebagai penghukum, guru sebagai pembuat merasa bersalah, guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, guru sebagai manajer. Manajer hotel apa ya? Ya. Dari 5 posisi kontrol ini, idealnya seorang guru menggunakan posisi kontrol manajer.
Kalau misalnya guru sebagai penghukum itu tidak menanyakan alasannya. Misal datang ke stop, push up, stop, squat ya, stop, jangan masuk dulu, keluar. Jadi tidak tanya dulu ya. Penghukum itu sebagai guru penghukum. Insya Allah teman-teman guru-guru di sini tidak ada yang penghukum. Tanya dulu alasannya seperti apa. Kalau misalnya telat karena jemputan, kita juga tidak menyalahkan anak kan ya. Itu jemputannya yang telat. Kalau misalnya karena bangun kesiangan, bisa tanyakan harusnya seperti apa. Bangun kesiangan itu gara-gara apa? Misal karena tidurnya kemalaman segala macam. Tanya alasannya seperti apa ya. Jangan sampai kita menjudge langsung. Yang kedua, guru sebagai membuat merasa bersalah. Jangan sampai juga, nah kan kamu bagaimana? Kamu salah kan? Tadi melakukan apa? Iya Pak, salah. Saya meledek teman. Nah, kamu bagaimana? Sebagai yang tokoh utama untuk bersalah ini ya, kamu harus bagaimana? Saya harus minta maaf segala macam. Ya, jadi guru menjelaskan anak, jadi anak merasa bersalah ya, dia nggak bisa tidur gitu ya. Guru sebagai teman, nah kalau teman ini, nah bisa datang Pak, ayolah bantu bapak, jangan sampai telat lagi nanti Pak, bapak yang ditegur kalau misalnya kamu telat lagi. Nah, ayo cepat kerjain, kalau nggak dikerjain, nggak bantu bapak berarti ya. Pak, bapak harus ikut nilai kamu nih. Kalau kamu telat, ya menghambat bapak juga nanti. Jadi sebagai teman, sebagai teman. Kalau memantau ini ada komunikasi dengan anak-anak, murid-murid, tapi dia ada sanksi, konsekuensi yang harus dilaksanakan oleh anak. Misal tugasnya telah dikerjain PR misal. Konsekuensinya apa? Harus mengerjakan di luar atau misal harus dikerjakan langsung di sekolah gitu ya. Ada konsekuensinya kalau memantau. Kalau manajer ini dia melakukan segitiga restitusi yang Bu Nur Hayati lakukan tadi, identifikasi, validasi tindakan, tanyakan keyakinan kelas yang sudah dibuat bersama oleh anak-anak. Karena keyakinan kelas itu dibuat oleh anak-anak, aspirasi dari anak-anak, maka kita mudah untuk menanyakan keyakinan kelas apa yang dilanggar oleh anak-anak ya. Dan juga anak-anak bisa mengeluarkan restitusi atau setelah melakukan itu harus bagaimana oleh anak. Jadi anak-anak sendiri yang mengeluarkan pendapat. Kalau misalnya anak kelas 1 kan susah ya, tanyakan restitusi segala macam. Tapi kita harus pancing dengan pertanyaan pemantik segala macam, seperti yang dilakukan oleh tadi ya. Itu kelas 1 imun tadi ya. Nah, posisi manajer itu seperti apa ya? Karena dengan posisi kontrol sebagai manajer, guru dapat berbuat sesuatu bersama murid ya. Mempersilahkan murid bertanggung jawab dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Solusinya dari murid kita pancing dengan pertanyaan-pertanyaan, dia biar bisa mengungkapkan apa solusinya. Posisi manajer selain itu posisi mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga dapat tercipta identitas positif pada murid. Apa aja segitiga restitusi itu? Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas ini mengubah posisi anak dari gagal menjadi sukses itu agar anak tidak merasa bersalah, tapi dengan keyakinan dia bahwa melakukan kesalahan itu orang yang pasti melakukan kesalahan ya. Yang bagus itu orang melakukan kesalahan dan memperbaikinya, bukan hanya kita melakukan kesalahan tapi tidak memperbaikinya ya. Yang kedua, validasi tindakan yang salah.
validasi tindakan yang salah itu maksudnya ya, perbuatannya divalidasi dengan tindakan yang kalau misalnya bagus ya, kalau misal kamu tidak melakukan sesuatu yang lebih membahayakan, misalnya divalidasi menanyakan keyakinan apa yang dilanggar oleh anak tersebut ya. Nah, menstabilkan identitas berdasarkan prinsipnya bahwa membuat kesalahan adalah suatu proses dari pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Maksudnya tidak merasa bersalah, tapi dia menyadari bahwa kesalahan itu pasti akan dilakukan. Yang baik itu melakukan kesalahan dilakukan dan diperbaiki kesalahannya. Yang kedua, selanjutnya menstabilkan identitas juga berbuat salah satu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Kita pasti menyelesaikan permasalahan ini. Misalnya pertanyaan ini, menstabilkan identitas ini, bapak atau ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Yang terpenting ini menyelesaikan masalah, bukan mencari siapa yang salah. Yang terakhir, kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Kalau misalnya merasa bersalah terus kan tidak baik juga untuk anak-anak kita ya. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Apa itu ya? Yang salah itu maksudnya validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari memberikan stimulus respon menjadi proaktif. Jadi kita proaktif, tidak hanya menerima informasi, tapi kita memvalidasi juga tindakannya, serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau anak. Jadi validasi tindakan ini kita menanyakan sesuatu, memancing agar anak itu membuka alasan apa yang dia lakukan, kenapa dia melakukannya. Kita juga mengidentifikasi kebutuhan apa yang akan dipenuhi oleh anak tersebut. Contohnya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu, kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru yang lebih baik. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul teman misalnya. Yang terakhir, menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan dilakukan dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada murid untuk memunculkan motivasi intrinsik. Intrinsik itu dari dalam dari diri sendiri, sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Contohnya, apa nilai yang kita percaya di sekolah kita? Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Kelas A, kelas yang ideal itu seperti apa sih? Misal anaknya ribut, suka ribut, segala macam. Tanyakan seperti itu. Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Itu contoh-contoh pertanyaan ya. Sebelum sini ada miskonsepsi di sini ya. Ada kita salah pemahaman dari apa yang dijelaskan tadi. Misal ya, penerapan budaya positif berarti tidak ada aturan atau konsekuensi. Betul atau tidak ya? Miskonsepsi sebenarnya salah gitu. Seharusnya dalam hidup bermasyarakat selalu ada tatanan atau aturan dengan konsekuensi dari setiap tindakan ya. Setiap tindakan yang dilakukan oleh anggota masyarakat. Dalam penerapan budaya positif, guru melatih kesadaran murid melalui pemahaman bahwa tatanan dan konsekuensi hadir untuk memberikan keselamatan dan kebahagiaan kepada diri
sebagai manusia dan anggota masyarakat, sehingga tatanan tersebut dipatuhi bukan karena takut konsekuensi, tetapi karena kesadaran diri ingin mewujudkan nilai-nilai berharga. Jadi misal contoh anaknya telat baris di depan, udah bel tapi masih di kelas. Apa konsekuensinya? Misal di luar murojaahnya, terus tunggu dulu di luar sampai ada penjelasan dari orang kita sebagai guru, tanyakan dulu ya apa alasannya segala macam. Nah di sini juga nggak apa-apa ada konsekuensi, bukan bebas sebebasnya ya. Di sini bahwa konsekuensi itu perlu dilakukan agar menumbuhkan kesadaran, tetapi bukan untuk menakut-nakuti ya. Miskonsepsi apalagi? Nah, dengan membuat keyakinan kelas misal ya, yang ditempelkan di depan kelas, maka sudah cukup. Tidak perlu ada tindakan lanjut, tidak ada konsekuensi, tidak ada refleksi. Betul nggak ini? Kalau misalnya sudah buat keyakinan kelas, sudah cukup, udah tempelan. Anak-anak bisa sadar sendiri atas kelakuannya. Tidak seperti itu ya. Penjelasannya kesadaran hadir dari dalam diri internal, sementara hukuman atau penghargaan memberi hadiah dalam bentuk barang atau stimulus konsekuensi maupun apresiasi semuanya hadir dari luar diri yang diberikan oleh orang lain. Untuk menghadirkan kesadaran ini dibutuhkan konsistensi dari seluruh komunitas sekolah. Semuanya guru, kan kalau di SD Kalija ada 2 ya gurunya. Jadi harus konsisten keduanya, jangan satu A, yang satu gurunya misal lihat, yang satu tidak. Jadi nggak konsisten. Jadi anak murid juga bisa milih-milih nantinya. Ke ibu itu aja, ibu itu mah boleh aja terus. Misal jangan ke ibu itu mah nanti dimarahin atau tidak diboleh terus. Jadi harus kesepakatan antar keduanya ya, harus konsisten. Kalau misalnya satu A, yang satu juga A. Kalau misalnya iya juga. Jangan sampai satu tidak, yang satu iya. Jadi bingung anak dan terus milih nantinya anak-anak ya. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan. Yang terakhir dari penutup ini bahwa seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas atau sekolah, kebutuhan dasar manusia, ya ada 5 itu, posisi kontrol restitusi, yang terakhir segitiga restitusi. Terima kasih Bapak Ibu guru yang sudah hadir di sini. Saya ucapkan terima kasih banyak atas waktunya, meluangkan waktu untuk hadir di sini. Terima kasih ya Ibu sudah meluangkan waktunya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi bisa kita jalankan ya. Insya Allah di sini sebetulnya kita dalam kesehariannya sudah menerapkan ini ya. Seperti salah satu simulasi tadi segitiga restitusi juga tentunya ibu-ibu di sini, bapak dan ibu guru semuanya di sini sudah melakukan itu. Hanya saja mungkin dengan kalimat yang berbeda, tapi intinya adalah sama. Dan budaya-budaya positif lainnya juga sudah kita lakukan, mungkin dimulai dari diri kita terlebih dahulu sebagai guru ya, tentunya dengan datang tepat waktu, insya Allah ya, semuanya gak terlambat kan. Kita di sini jam berapa hadirnya? Jam 7 tentong ya, jam 7 memang itu harus sudah di sekolah sebelum anak-anak belajar di pukul 7.15. Jadi sudah di sini Mak, luar biasa. Padahal udah masak dulu di rumahnya, tapi hebat. Sampai sini setengah 7. Iya, ya. Jadi tentunya kita sebagai guru harus memberikan teladan terlebih dahulu, karena untuk menebarkan
suatu hal yang positif itu haruslah dimulai dari diri kita terlebih dahulu sebagai guru yang akan selalu digugu dan ditiru oleh murid-murid kita semuanya ya. Yang satu, sebetulnya ada yang terlupa tadi ya. Saya punya kata apa tuh namanya ya? Bukan. Kata apa sih? Slogan ya? Ya. Slogan. Saya punya slogan untuk Bapak Ibu guru hebat di sini semuanya, yaitu ceriwis ya. Seorang guru itu harus ceriwis. Ceriwis itu apa sih? Kalau arti dari kata ceriwisnya itu kan harus selalu ceria gitu ya, kemudian juga humble mungkin gitu kan. Nah, saya punya kepanjangannya sendiri. Ceriwis, ceria, berwibawa dan asik ya. Jadi pembawaan kita sebagai guru itu yang ceriwis ini dengan kepanjangannya seperti itu ya, kita sebagai guru harus selalu ceria ya Pak Haji ya. Mau sedih, mau lagi galau, mau lagi sakit, kayak saya sekarang sebetulnya lagi enak badan, luar biasa. Tapi saya harus selalu ceria walaupun tanggal tua sekalipun ya, harus selalu ceria aja, apa aja tanggalnya muda terus gitu ya. Kemudian berwibawa ya, berwibawa kita sebagai guru juga harus selalu berwibawa, tentunya dengan menjaga sikap dan perkataan kita, sopan dan santun ya gitu kan. Kemudian juga wibawa juga terkadang tercermin dari pakaian ya, harus selalu rapi, pakaiannya sopan, bersih tentunya gitu, supaya enak dipandangnya. Guru rapi gitu. Kalau beradu gimana tuh? Pasti jadi wah, anak-anak tuh bu gurunya gak rapi, tapi pak gurunya gak rapi pakai bajunya gitu. Kemudian yang terakhir apa? Asik ya. Kalau kayak sopan santun segala macam itu kan sudah tercermin di bawah tadi. Asik, harus bisa membawa diri kita dengan asik ya dalam kondisi apapun, sehingga membuat anak nyaman gitu, tidak bosan ya. Asik di sini juga kita bisa berinovasi dan berkreasi supaya belajar lebih asik dan menyenangkan gitu. Nah, mungkin dengan ini mudah-mudahan kita semua dapat memberikan dan menerapkan budaya positif, tentunya dengan memulai dari diri kita sebagai guru untuk menjadi contoh yang baik terhadap anak-anak kita. Dan kita akhiri dengan terima kasih kepada ibu guru semuanya, dan mohon maaf dari kami apabila ada hal-hal yang kurang berkenan baik dari perkataan maupun sajian ya, tapi mudah-mudahan suka ya, amin ya. Kurang lebihnya kami ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalam.